Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel Dosen Jadi-Jadian. Di kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua satu tema yang menarik. Sebetulnya ini adalah cuplikan ataupun kutipan dari podcastnya Bang Helmi Yahya bersama dengan Profesor Syafi'i Antonio. Jadi di podcast itu Bang Helmi Yahya bertanya kepada Profesor Syafi'i Antonio tentang kenapa umat Islam khususnya di Indonesia itu secara ekonomi tertinggal dibandingkan dengan umat-umat agama lain. Sebut saja umat Kristiani yang notabene eh, berasal dari keturunan Tionghoa misalkan gitu ya. Mengapa umat Islam ini, orang-orang Islam ini tidak kaya dibandingkan dengan umat-umat yang lain? Ini satu pertanyaan yang sangat menarik dan menurut saya ini juga penting bagi kita untuk kita ketahui dan saya juga jadi penasaran dan saya simak podcastnya ternyata menurut Prof. Syafi'i Antonio ada 3 hal yang menjadi masalah kenapa umat Islam ini tertinggal secara ekonomi. Dan yang pertama adalah itu masalah filosofis menurut beliau ya, menurut Profesor Syafi'i Antonio. Yang pertama yang mengakibatkan umat Islam ini tertinggal yaitu masalah filosofis. Apa yang dimaksud masalah filosofis? Yaitu banyaknya kesalahan di dalam memahami nas-nas ataupun keterangan-keterangan, dalil-dalil ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan 3 hal. Misalkan yang pertama banyak salah dalam memahami zuhud, salah dalam memahami hadis-hadis tentang orang kaya akan terlambat masuk surga. Kemudian ada juga yang salah ataupun salah juga di dalam memahami hubud dunia ataupun cinta dunia. Padahal sebetulnya menurut Prof. Syafi'i Antonio adalah semua kita ini adalah bagian dari dunia. Jadi kita ini tidak terpisahkan dari dunia ini karena kita tinggal di dunia ini. Yang salah itu adalah cinta dunia, yang salah adalah yang mencarinya dengan membabi buta gitu ya, tanpa memperhatikan baik buruknya, benar atau salahnya. Kemudian juga tadi mengenai zuhud gitu ya, itu memang banyak sekali bahwa umat Islam itu harus zuhud, tetapi padahal zuhud itu bukan menghindarkan dunia, bukan mengesampingkan dunia, tetapi menggenggam dunia di dalam tangan, tapi tidak memasukkannya ke dalam hati. Gitu ya. Dunia ini juga bisa menjadi baik kalau kita membawanya dengan cara yang baik dan bahkan itu bisa menjadi sarana untuk mempercepat kita masuk surga. Itu masalah yang pertama. Jadi eh, terkait dengan filosofis ini, jika kita melihat itu semua negatif, maka kita tidak akan semangat di dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita di dunia, di dalam mencari nafkah, kemudian di dalam mencari penghidupan dan lain-lainnya, kita tidak akan semangat karena kita sudah berpikir bahwa dunia ini negatif, gitu ya. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah masalah teknikal menurut beliau ya. Jadi ternyata bisnis itu memerlukan sebuah knowledge ataupun ilmu pengetahuan. Jadi bisnis tidak bisa ikut-ikutan, bisnis perlu kompetensi. Nah ini yang tidak disadari oleh kita umat Islam. Terkadang kita berbisnis tanpa memiliki knowledge yang cukup di dalam berbisnis. Kemudian masalah selanjutnya ada juga masalah ini kaitannya dengan politikal dan intelektual. Politikal tentu apa namanya berpengaruh terhadap bisnis, terhadap umat gitu ya, dan terkadang umat tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan politikal. Padahal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita ya sebagai umat muslim.
Oke, jadi itu ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menyaksikan langsung ya. Ini menarik menurut saya. Silakan simak ya podcastnya. Dicari aja di podcastnya Bang Helmi Yahya bersama dengan Profesor Syafi'i Antonio. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih apa ya, memberikan insight gitu ya. Dan luar biasa beliau Prof. Syafi'i Antonio, dedikasinya terhadap ekonomi syariah di Indonesia khususnya, karena beliau juga sebagai salah satu pelopor bank syariah di Indonesia gitu ya. Dan ini jika teman-teman khususnya yang mungkin akan kuliah di jurusan manajemen bisnis syariah atau yang berkaitan dengan syariah bisa mencari referensi-referensi dari beliau, dari Profesor Syafi'i Antonio. Itu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita semua, saya, teman-teman semua ini bisa terhindar dari 3 masalah besar dan mudah-mudahan kita bisa scale up ekonomi kita. Dan ini bukan sesuatu yang negatif. Menjadi orang kaya itu bukan sesuatu yang negatif selama kita bisa menjadikan kekayaan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan sarana untuk membantu orang sebanyak-banyaknya. Oke, oleh karena itu jangan lupa klik subscribe channel Dosen Jadi-Jadian. Mudah-mudahan ada ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa saya share, saya bagikan, dan mudah-mudahan jadi amal jariah buat saya pribadi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.